Yes, selamat siang dulur-dulur. Kali ini kita akan lakukan pembedengan lagi. Kali ini kita akan melakukan pembedengan yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini ya. Dari hasil yang pertama, sistem satu baris isi 7 kita. Setelah penantian sekian lama, akhirnya kita panen. Ya, ini sekarang ini kita lihat hasil tunas-tunasnya atau pangkal-pangkal yang tersisa dari rumput odot kita ya, langsung membentuk rumpun. Ini kalau jadi pakan ternak saya sendiri ini udah 4 hari, dan yang itu bisa untuk 2 hari. Ya, ini nampak sekali kalau bibit kita itu cukup bagus, rumpunnya sangat banyak. Kita hanya membariskan satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang tumbuh itu ada 6. Nampak sendiri kerapatannya, hasil pertumbuhannya. Nah, ini yang 7. Ini mungkin dulu dia 2, dan yang ini 3. Ini kerapatannya sangat rapat ya lur. Dan juga yang menanya jaraknya, jarak tanamnya mungkin ini 1,5 meter. Jarak antara satu baris yang sebelah ini dengan yang ini adalah 1,5 meter. Sebaiknya jaraknya itu 2 meter ya lur. 1,5 seperti ini juga tidak masalah, karena rumpun odot ini cepat kembangnya. Jadi kalau dilihat dari yang dulu, antara yang masih ada ini dengan yang ini, itu daunnya itu bisa istilahnya saling bertemu atau jabat tangan. Dan yang ini yang kita bedengkan kemarin, baru 3 hari langsung tumbuh. Ya, kalau keuntungan odotnya itu seperti ini lur. Umur panennya minimal 4 daun inilah, 4 daun yang 2-4 daun yang sudah mengering, berarti itu sudah bisa dipanen. Kalau terlalu banyak nanti fokus untuk bibit. Jadi ini langsung kita bikin bedengannya. Tujuannya mencegah yang ini, yang kecil-kecil seperti ini. Ini nampaknya kalah saing dulu karena langsung berumpun. Dan yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti 2 di kiri, 2 di kanan ya. Dan ini juga bisa langsung kita ambil bibit sepanjang ini. Ya, mari kita lakukan pembedengan. Ya, seperti inilah hasilnya lur, setelah kita lakukan penyemaian sedikit terlebih dahulu. Tujuannya kita semai itu supaya ini rumput odot ini dapat mengalahkan pertumbuhan gulma itu, karena pertumbuhan rumput odot ini sangat cepat. Jadi rumput-rumput kecil yang ada di dekat dia ini akan mati dengan sendirinya karena tidak mendapat nutrisi dari odot. Jadi tujuannya kita pembedengan ini yang pertama ya, menghindari supaya bibit odot ini tidak tumbuhnya di atas tanah. Jadi tumbuhnya di atas tanah itu maksudnya seperti ini. Tunasnya itu sudah di atas, tidak dari dalam tanah seperti yang pertama-pertama ini kan. Tumbuh tunasnya itu dari samping ini seperti yang ini. Dia nanti akan di atas ini jadinya. Kalau kita bedengkan dari usia kecil seperti ini, tunasnya ini kan masih kecil-kecil, belum tumbuh. Kalau sudah tumbuh nanti
sekitar seminggu lah. Kasihan kita akan melakukan pembedengannya karena banyak yang patah tunasnya nanti, karena tanah yang kita bikin bedengan ini menimpa tunasnya itu. Kalau seperti ini masih kecil-kecil seperti ini masih bisa tertimpa tanah pun tidak masalah. Kalau nanti sudah besar lebih dari ini akan susah, kasihan juga nanti bikin bedengannya. Atau next periode berikutnya setelah arit seperti ini langsung dibedeng. Jadi kita melakukan pembedengan nanti pas arit yang ketiga atau yang keempat. Jadi hasilnya akan besar-besar lagi lor, seperti ini. Ini langsung tumbuhnya dari tanah, dari dalam tanah. Dibedeng pun tidak masalah ini. Ya, jadi gulmanya telah kita bersihkan. Selanjutnya akan kita lakukan pembedengannya supaya hasilnya tetap banyak ya. Tak perlu lahan yang luas, namun hasilnya optimal. Ya lor, seperti inilah sebelum kita lakukan pembedengan. Tujuannya itu menghambat pelebaran dari odot ini untuk tumbuh ke sini. Jadi kita ambil paling tepi dari pertumbuhan rumput odot seperti ini ya. Dan inilah contohnya. Saya hanya menggalinya selebar cangkul ini. Nah, selebar ini. Jadi langsung kita lakukan penimbunan untuk tunas-tunas odot yang baru ini. Jadi langsung kita bikin aliran airnya dan tanah ini untuk naik. Jadi stok airnya langsung aman untuk rumput odot kita ini. Jadi pemekaran odot ini tidak langsung mekar dengan cepat, karena kita bisa mengatur pelebarannya. Jangka berapa lama dia sampai ke tepi ini. Karena pertumbuhan odot ini cukup cepat, dalam 2 bulan atau 30 sampai 40 hari sih kita sudah mulai panen. Jadi hasilnya nanti seperti yang di belakang saya ini, sangat lebar. Ini panjang sampai ke tiang depan sana. Dulu juga sistemnya 77 saja satu baris, sekarang semakin lama semakin lebar karena pelebaran odot ini sangat cepat. Ya, mari kita lakukan pembedengan ini lagi. Ya, seperti inilah lur hasilnya setelah kita bedengkan ya. Pembedengannya tidak perlu juga terlalu dalam. Cukup seperti kita menggali untuk sistem pertama kali untuk kita tanam. Kedalamannya mungkin hanya 10 sampai 15 cm. Dan juga jangan takut karena kita bedengnya terlalu tinggi seperti yang di ujung itu. Nanti tanahnya juga akan turun sendiri karena hujan. Nah, jadi inilah langsung kita bikin bedengan juga langsung sebagai tempat resapan airnya. Kalau ada hujan yang lebat, jadi hujan itu airnya akan tertampung di sini. Di apa ini? Langsung kita bikin parit kiri kanan. Jadi air untuk odot kita ini tercukupi. Nah, selanjutnya akan kita nanti seperti yang sebelah kanan kita ini. Ini umurnya baru 3 hari. Nanti juga akan kita lihat atau kita buat videonya tentang perbandingan antara rumput odot dengan rumput pakcong, rumput gajah, dan rumput-rumput lainnya yang istilahnya satu keluarga lah dengan rumput odot ini.